Halo, ketemu lagi di podcast gue. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 September 2021. Dan kita akan segera mulai. Sejak muda, Steve sering ngaca di depan kaca. Dia sering merenung. Dan satu hal yang dia secara konstan terus renungi, gak henti-henti, itu adalah kalau hari ini adalah hari terakhir gue hidup, kira-kira gue bakal mau gak ngelakuin apa yang harusnya gue lakuin hari ini? Dan dari berkali-kali dia merenung, dari muda dulu, jawabannya hampir selalu no, enggak. Ya. Dan selama beberapa waktu terakhir dia kerja di Atari, jawaban tidak itu munculnya semakin sering. Pada momen itu dia berpikir, gua harus ngelakuin sesuatu. Satu pagi dia ke kantor, dia sudah membulatkan tekadnya. Gua akan ngomong sama bos gua. Sampai di kantor dia bilang, "Bos, gua resign ya. Gua mau pergi bertualang. Dan gue mau cari tahu siapa gue sebenarnya dan apa tujuan hidup gue." Bosnya nyaut, "Hah?" Dan Steve pun pergi. Di kepalanya hanya ada satu hal. Gue akan ngejalanin setiap hari sisa hidup gue seakan itu adalah hari terakhir gue hidup. Dan gue yakin suatu saat gue akan nemuin tujuan hidup gue. Nah, singkat cerita, dalam hitungan hari, Steve sampai di India. Dia kesana sama temennya, namanya Dan. Di India itu, dia benar-benar nyantai. Hidup di satu kota yang dia suka, masih demen ya diterusin tinggal di situ. Bosen dia pindah kota, gitu terus. Ya. Dan dalam prosesnya, dia benar-benar nyoba untuk ngikutin apa kata hatinya. Dia benar-benar nyoba untuk ngikutin intuisinya. Dia belajar apa itu simplicity. Dan dia juga banyak baca buku autobiografi. Selain buku populer lainnya ya tentunya ya. Steve pun belajar bagaimana menenangkan pikiran dan menghilangkan gangguan yang muncul dari lingkungan sekitar. Dia juga menjadi seorang yogi, dia belajar yoga ya. Dia banyak merenung. Ini gue lahir ke bumi ini buat apa sih? Nah, setelah 7 bulan dia berkelana, merantau di India, mencari jati dirinya, dia pun balik. Dia mudik ke California. Dan ya namanya berkelana ya, hidup di India yang notabene saat itu memang jauh banget sama tinggal di Amerika. Ya 7 bulan di India, pas dia balik itu orang tuanya, si Clara sama Paul, itu nggak ngenalin Steve. Ya. Dan ya gitulah, akhirnya dia pulang, dia disambut. Nah, satu hal yang Steve sering lakukan ketika dia di India dulu adalah kalau dia lagi ada pikiran, ada sesuatu yang dia pikirin, dia seneng banget itu namanya mikir sambil jalan kaki. Ya, pokoknya tiap kali dia mau mikir sesuatu atau ada yang dipikirin, itu untuk membantu dia menenangkan diri supaya fokus, itu dia mikirnya sambil jalan kaki. Nah, pas balik ke California ini, si Steve masih gelisah. Dia tuh nggak firm, berasa kayak ada aja gitu yang kurang. Itu pokoknya balik dari India, konon Steve itu nggak pernah ngerasa tenang, gelisah terus, ya. Sampai akhirnya dia sempat mikir lagi, apa gue traveling lagi aja ya? Cuman kali ini gue coba pergi lebih jauh gitu. Dan kali ini dia pun membulatkan tekadnya untuk mencari Zen. Ada yang tahu Zen? Apa itu Zen? Kalau ada yang tahu atau ada yang nggak tahu, komen aja ya atau kirim message. Dan ketika tekadnya itu sudah bulat, ya. Ketika tekadnya sudah bulat, itu nggak ditanya-tanya, Steve ketemu apa ya? Ya, jadi ada satu pepatah Zen yang mengatakan, if you are willing to travel around the world,
to meet a teacher, to find a teacher, one will appear next door. Intinya kalau lu mau repot, jalan, pergi, berkelana untuk belajar, untuk cari guru, maka niscaya seorang guru akan muncul di hadapan lu. Nah, itu pula yang terjadi sama Steve. Belum sempat dia jalan, belum sempat dia berangkat, dia ketemu sama seorang Zen Master lokal yang tinggal di Santa Clara, di lingkungannya dia. Ya, dia ketemu itu Zen Master di salah satu kompleks ruko lah di Santa Clara. Gue nggak tahu ruko itu apa kalau di Amerika. Ya, namanya Kobun Otogawa. Ya, Kobun Otogawa itu seorang biksu, seorang Zen Master. Dia kelahiran dari Niigata, Jepang, dan dia pergi ke San Francisco itu buat ngajar Zen. Nah, intinya singkat cerita, daripada gue jauh-jauh kan, di sini ada Zen Master, gue samperin aja dulu lah. Terus dia nanya lah itu, si Steve Jobs sama Otogawa Sensei. Master, Sensei, ini gue perlu merantau lagi apa enggak ya? Gue apa perlu merantau? Apa gue lanjutin aja nih kerja di industri teknologi? Gue bingung nih, Master. Dan Otogawa pun menjawab, nope, gak perlu. Tetap aja di teknologi, wahai anak muda. Tentunya dengan logat Jepang ya, bukan logat Betawi. Ya intinya, tetap aja di teknologi. Gak usah merantau. Nah, ini loncat dikit nih. Ngomongin soal Steve Jobs dan Zen, ini ada satu hal yang menarik yang disampaikan sama Walter Isaacson. Dia itu yang bikin buku biografinya Steve Jobs, yang warnanya putih itu loh, yang ngetop banget pas abis Steve Jobs meninggal, bukunya terbit, itu bukunya ngetop banget. Si Steve Isaacson, siapa tadi namanya? Walter Isaacson ya. Walter Isaacson, bukan Steve Isaacson. Nah, si Walter Isaacson ini pernah bikin satu artikel yang dimuat di Harvard Business Review ya, dan dia nulis secara spesifik kekagumannya akan tingkat fokus yang dimiliki sama si Steve ya. Dan satu elemen pertama dari kualitas kepemimpinan Steve Jobs yang dibahas sama si Isaacson itu adalah fokusnya yang sangat tajam. Nah, si Walter ini, si Isaacson ini, dia bilang fokus itu udah mendarah daging dalam kepribadiannya Steve Jobs. Itu udah secara kontinu bertahun-tahun diasah melalui pelatihannya, melalui pelatihan Zen-nya Steve Jobs. Sehingga dia akan otomatis tanpa henti menyaring apapun yang dianggap sebagai gangguan. Ya. Dan itu benar-benar kelihatan dari produk-produknya Apple di masa jaya-jayanya Steve Jobs. Itu desainnya sederhana, kita terima MacBook, buka box itu bisa langsung dipakai, nggak kayak kita terima laptop dengan sistem operasi sebelah ya, masih harus install ini, install itu, dan ya yang gitu-gitu tuh kepake banget sama si Steve gitu. Si Zen-nya itu kepake banget, dan itu udah nyatu sama dia. Nah, balik lagi, abis si Otogawa Sensei itu, si Master Zen-nya itu dia bilang, enggak, lo tetap di teknologi. Akhirnya ya Steve pun menuruti nasihat dari gurunya itu, dari si Otogawa Sensei. Dan sambil meneguhkan cita-citanya untuk membangun bisnisnya sendiri, Steve Jobs pun balik lagi dia kerja di Atari. Sampai kapan? Sampai ada lanjutan ceritanya minggu depan. Nggak minggu depan, besok deh atau lusa. Oke, makasih yang udah dengerin. Assalamualaikum.